Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, saya hari ini ingin memberikan materi tentang fungsi sum dan juga fungsi sum if. Ya, pada pertemuan kemarin, ya pertemuan sebelumnya, yaitu pada praktik ke-6, ya, kita sudah membahas tentang fungsi average dan average if. Ya, untuk pertemuan hari ini, ya diminta untuk mengerti tentang fungsi sum, ya, dan juga fungsi sum if. Untuk file latihannya, kalian bisa unduh di link yang sudah saya terakan di Google Classroom maupun di YouTube, ya, di deskripsi YouTube. Ya, silakan Anda tinggal unduh dan juga tinggal Anda melakukan pemahaman atau fungsi daripada sum dan juga fungsi daripada sum if. Baik, apa sih fungsi sum? Ya, fungsi sum itu digunakan untuk menghitung jumlah satu data angka atau lebih yang diketikkan langsung ke dalam fungsi atau data angka yang terdapat pada rank. Ya, kemudian untuk fungsi daripada sum if, ya, fungsi sum if itu digunakan untuk menjumlahkan data dalam sebuah rank yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi hampir sama dengan fungsi daripada average dan juga fungsi daripada average if. Ya, yang membedakan adalah daripada yang sum if maupun average if adanya sesuatu yang ditentukan atau kriteria yang ditentukan, ya, mencari nilai sesuatu yang ditentukan, gitu ya. Oke, langsung saja untuk materi fungsi sum if, ya. Setelah kalian unduh, kemudian kalian buka, tampilannya seperti ini, ya. Oke, karena banyak ya datanya, hampir sama seperti pertemuan sebelumnya. Silakan, ya, Anda pahami. Kita akan menerapkan fungsi sum. Fungsi sum yang ada, ya, kita akan mencari nilai, ya, ranknya adalah dari total, ya. Ini adalah database penjualan peralatan kantor, seperti itu, ya. Ada kertas, ada banyak, ya, peralatan atau alat-alat, ya, atau ATK. Ya, ada kertas, ada staples, ada spidol, ada dan sebagainya, ya. Sehingga apa? Ini adalah hasil pada penjualan. Ya, kita akan mencari nilai atau jumlah, ya, mulai dari, ya, sel F6 sampai dengan F66, ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan menuliskan fungsi daripada sum. Oke, jangan lupa diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita input atau kita ketikkan sum buka kurung, ya. Kemudian kita tadi akan menghitung dari sel F6, ya, F6 seperti ini sampai dengan F66, tutup kurung. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 7108.000 atau 7.108.000, ya. Kalau kita lihat, ya, hasil daripada F6, ya, mana sih bagian mana yang dihitung, kita bisa menekan F2, kemudian kita lihat ada tanda warna biru, ya, nih, di warna biru, ya. Nah, ini adalah bagian yang dihitung, gitu ya. Nah, ini mulai dari F6 sampai dengan F66, seperti itu. Maka kalau kita enter, dia akan muncul seperti itu, ya. Baik, kita lanjut kepada fungsi sum if. Fungsi sum if di sini ada dua yang harus diisi, yaitu kriterianya dan juga fungsi daripada sum if-nya. Baik, kita akan coba, ya, kriteria tersebut, ya, ada yang kita sesuaikan, ya, sesuaikan dengan nama barang, ya. Ada nama barang-barang tersebut, ya. Kalau kita bisa lihat
dimana kita bisa melihat ada banyak jenis nama-nama barang yang muncul pada kriteria, dimana yang kita mau input ya. Kita kalau kemarin kita mencari nilai rata-rata, sekarang mencari nilai jumlah ya. Kalau di sini misalkan dari nomor 1 sampai nomor 60 ya, itu muncul ada 3, maka nanti total penjualannya akan terhitung secara otomatis ya berdasarkan kriteria. Misalkan kita coba dari kertas HPS M4 terlebih dahulu ya, kita masukkan kertas HPS, kita bisa copy ya, atau kita bisa menaruhnya seperti ini gitu ya. Kemudian kita menggunakan fungsi daripada sum if ya. Oke, kita awali dengan sama dengan, kemudian kita kasih sum, kemudian tambahkan if. Oke, sum if, kemudian kita buka kurung, kemudian kita tentukan kriteria daripada nama barangnya itu sendiri ya, di C7 sampai dengan C67 ya. Kemudian kita kasih tanda titik koma, kemudian kita tentukan kriterianya di sini, kemudian kita tutup koma lagi, kemudian nilainya, jumlahnya. Oke, jumlah daripada F7 sampai dengan F67, kemudian kita tutup kurung, kita tekan enter. Maka hasil yang muncul di sini adalah 1.050.000. Nah, jadi kertas HPS M4 ini kalau dicari satu persatu cukup rumit ya. Namun di sini sudah bisa kita tentukan kriteria daripada kertas HPS dari penjualan sebanyak ini ya, totalnya adalah 1.050.000 gitu ya. Nah, contoh lagi misalkan rumusnya kalau kita lihat ya, atau fungsinya ada 3 warna ya, ada biru, ada hijau, dan juga ada ungu ya. Kita lihat di sini ya, tentunya kita menggunakan fungsi daripada sum if itu sendiri, kemudian rank daripada kriteria yaitu di warna biru dari C7 sampai dengan 67. Kemudian ini ada B2, itu adalah kriterianya sendiri. Kemudian untuk yang warna ungu ini adalah rank daripada jumlah atau total yang hasil penjualannya gitu ya. Untuk ini ya, kita tentukan adalah kertas HPS F4 gitu ya. Oke, nah maka kalau kita mau coba misalkan untuk mencari nilai stapler HD10, kita tentukan saja sama dengan, kemudian kita pilih stapler, kemudian kita tekan enter, maka hasilnya akan muncul di sini 214500 seperti itu ya. Jadi rumusnya tidak awal tadi ya, tidak berubah, yang berubah adalah kriterianya, tergantung ke kriteria yang akan dicari nilai jumlahnya, seperti itu ya. Baik, sampai di sini ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Mungkin pertemuan berikutnya akan ada tambahan-tambahan berikutnya ya. Untuk pemahaman hari ini adalah kita menggunakan fungsi daripada sum maupun daripada sum if. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.